Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kemarin kita kedatangan tamu dari leader tim Gase 2 atau Abecus, yaitu Mas J. Dan pada sore hari ini kita kedatangan tamu di mana Mas Parjo, yang di dunia per-YouTubean sudah tidak asing lagi dengan wajahnya. Kali ini saya sendiri juga belum tahu Mas Parjo itu ingin bercerita apa. Tadi cuma datang ke sini, Mas, ambil cerita sangar. Oh siap, langsung tak gas Mas Pore. Kameranya langsung jikok Mas juga. Kita nyalakan Mas Parjo biar bercerita di sini. Entah ceritanya apa saya juga belum tahu. Monggo saya persilahkan buat Mas Parjo cerita apa yang ingin diceritakan di sini biar sedulur semua itu juga mengetahui dan bisa ya mengambil sisi baiknya. Oh, Seperti itu Mas Parjo. Ini lama banget nggak muncul di YouTube ini. Iya Mas. Ya sekarang kan saya sibuk sekarang Mas, jual durian dari dulu berapa bulan ya? Terakhir sama-sama aja. Pas dari itu Sukodono itu ya Mas. 4 bulanan kali ya? 4 bulan lama sudah jadi bos durian. Amin. Ya, jadi gini Mas Putra sama Mas Wahyu, Mas Wahyu, Mas Juga. Kan maksudnya nggak apa-apa ya Mas. Iya, nggak apa-apa. Jadi Mas Mas Suka ya. Suka itu kan nama. Jadi selama ini Mas saya itu jual durian itu ada pengalaman yang agak aneh sih Mas. Ya emang aneh sih. Udah dari awal saya jualan kan dulu di Sukodono itu sama Mas J, Mas Bura juga pernah ikut. Nah, terus saya pindah ke Sumberlawang dekat kecamatan itu Mas. Nah, dari situ kakak saya itu Mas, kakak kandung saya itu mau buka bazar di sana. Buka bazar malam-malam sekitar jam 8 itu di itu Mas pasangin apa itu Mas? Kayak tenda itu Mas, tapi besar itu apa namanya? Kajang. Iya, Kajang itu kan banyak orang tuh kan yang pasang. Ada sekitar 5 atau enggak 6 orang itu. Pas masang udah selesai semua, tinggal pasang atapnya. Ada salah satu orang itu yang lihat di belakang rumah itu kan rumah kosong tuh Mas, di kontrakan gitu. Ada yang lihat katanya anak kecil sambil ketawa kayak gitu, langsung lari Mas. Dia lari nyamperin saya terus bilang, Mas, sini kok banyak anak-anak kayak gitu kan. Anak-anak mana Mas? Itu di belakang rumah itu. Ah enggak pernah ada kayak gitu Mas. Terus saya samperin ke sana. Emang bener Mas, nggak ada. Habis itu nggak ada kan? Katanya ada. Belakang, belakang. Nggak tahunya udah pergi tuh Mas. Cuma dia yang bisa lihat. Ya udah Mas, lanjutin aja, nggak apa-apa. Lanjut cerita, udah kita selesai bazar itu 3 hari kan di situ. Habis itu libur 2 hari Mas, libur 2 hari. Lanjut saya jualan seperti biasa. Saya jualan, buka habis sholat Jumat, nyampe malam setengah 7, seingat saya itu. Dagangan saya nggak ada yang laku Mas, cuma laku 1. Padahal tiap harinya itu ya minimal berapa tuh Mas? Minimal Sebelum ya kejadian. paling enggak 50 sampai 60 biji lah itu laku itu. Sama sekali nggak ada yang laku tuh Mas. Terus satu doang. Terus gimana Mas Parjo? Ya dari situ kok ada yang aneh kayak gitu. Soalnya kan di apa Mas, deretan itu Mas, deretan sampai kecamatan nyampe terminal itu kan banyak yang jualan durian juga Mas. Ya saya nggak mau bikin cerita yang aneh-aneh kayak ntar dianu si ini, dianu di sini, dianu sini kan namanya apa, suzon kayak gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Nah, saya ingat pesan ya orang yang ngasih tahu saya lah. Saya sholat kan saya di situ Mas. Sholat asar, maghrib di situ saya doain, saya zikir di situ. Alhamdulillah habis maghrib itu kan setengah 7 lebih itu mulai laku Mas dengan saya. Laku. Alhamdulillah udah mulai laku lagi kan. Saya nggak taunya lihat anak kecil itu yang dimaksud pas dulu buka bazar itu Mas. Yang 3 hari yang lalu pas ada bazar itu. Nah, saya samperin ke sana di belakang rumah itu, tak tanyain,
dia cuma ketawa kayak gitu. Terus Tahu. iya, mas, itu maaf ya, itu bibirnya itu gini mas, lebar banget itu. Kayak joker. Nah, Joker bocil. Kayak joker, tapi punya besar kayak gitu. Dia ketawa-ketawa. Tak tanyain, kamu ngapain di sini ya? Cuma gini, nggak kepala kayak gitu. Nah, terus ya saya agak maksa sih mas. Saya tarik tangannya, saya sambil bacain doa. Nah dia baru mau bicara sama saya. Kenapa kamu di sini? Enggak. Berarti kamu tahu kenapa dengan saya nggak laku karena saya langsung kayak gitu. Enggak gitu. Udah jawab aja. Nah dia akhirnya ngaku. Dia lihat mas. Habis bazar gitu kan 3 hari itu kan mas. Ada yang ngasih katanya itu bunga sama nggak taunya apa itu kayak tanah gitu yang bilang anak kecil itu. Tanah. Kuburan ya. Biasa Tahu itu tanah apa? Saya cuma tanya sih itu. Iya terima kasih. Nah terus siapa yang ngasih tahu? Dia nggak mau bilangin ke saya mas. Enggak ada itu 2 orang katanya mas, 2 orang. Pas malam-malam kan nggak jualan saya, ditaburin itu bunga sama tanahnya di situ. Nah terus untuk apa itu? Tanyain. Nah biar pembeli yang lewat situ mau membeli itu nggak lihat dagangan saya di situ mas. Seolah-olah ditutupin. Oh mas. Ya kan saya percaya atau nggak percaya sih ya emang itu kejadiannya. Apalagi dulu kan juga pernah sering ikut ekspor kayak Mas Putra, Mas juga kayak gitu. Tapi pas ini sebelum Mas Parjo bertemu sama anak kecil itu Mas Parjo itu kan ya bisa dikatakan sudah sering berurusan dengan makhluk gaib. Iya. Nah di situ sebenarnya Mas Parjo juga merasakan keanehan di tempat dagangnya itu atau tidak, maksudnya dari hari-hari sebelumnya sama pas hari itu tadi? Anehnya ada mas, ya saya sampai situ, saya itu nyium bau wangi mas. Apa bau wangi, paling bunga. Saya nggak pernah mikir aneh-aneh sih. Bunga. Terus selang berapa saat lagi hilang, terus wangi lagi hilang, kayak gitu sih mas. Nah nyampe itu 6:30, saya ingat saya itu 6:30. Kok nggak ada yang laku, cuma laku 1 itu teman saya sendiri mas yang beli. Cuma laku 1. Ya udahlah, itu yang terakhir kan saya sholat maghrib itu, saya doain, saya zikir di situ. Ya alhamdulillah itu tadi mas, banyak mulai datang, terus ketemu anak itu tadi, saya tanyain. Nah, terus suruh ngasih tahu kan dia nggak mau mas, takut katanya dia. Ya udahlah biarin aja, yang penting nggak ganggu lagi. Dan alhamdulillah nyampe sekarang masih lancar lagi, nggak seperti yang kemarin itu terjadi mas. Udah lancar lagi. Mas, alhamdulillah banget. Terkadang seperti itu orang, khususnya orang dagang ya bisa dikatakan dengan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan dagang. Kayak gitu seperti itu. Tapi ini Gimana? udah tahu pelakunya siapa gitu. Pelakunya alhamdulillah udah mas, tapi Udah. tak biarin aja. Yang penting dia nggak musik lagi. Kalau musik lagi ya terserah, biar dia menerima wadahnya. Ini kan belum tahu ini cari tahu gitu, ngaduin gitu. Tapi dulu juga mas, saya pernah mas pas dulu jualan itu mas apa? Kalau madu itu mas. Masalah maju juga. Tapi kan masih dulu, masih lama sekali tuh kejadiannya. Saya jualan, saya ambil, saya kan itu mas, 1 pickup ya sekitar 2 ton lebih lah. 1 minggu itu 1 ton lebih mas yang rusak. Yang rusak? Beneran itu. Itu dari Sanyala kali. Enggak, bareng nyampe sepi, terus gimana ya? Kalau nak telo itu apa masalahnya? Buleng. Saya tak tanya ini. Enggak mas, kan tahu sendiri mas, kan setiap hari kan dia kirim ke saya mas. Itu bagus, tumben itu mas.
bosok terus do boleng kayak gitu. Hancur semua. Bener 1 ton itu mas, ada lebih tak tanyain kayak gitu. Nah oke tak lanjut ambil lagi, tak lanjut ambil lagi kayak gitu. Tapi itu saya kan gobloknya saya sendiri sih. Iya saya nah kok kayak gini masih tak lanjut sampai saya tuh rugi kalau enggak ya ada sekitar 17 jutaan ada itu mas. 17 juta. Satu total tuh sampai 1 minggu mas. Ya kan ngerti sendiri mas, ambil segitu rusaknya segitu, ambil segitu rusak lagi segitu. Nah terus saya tanya sama Pak Kiai yang di sana. Dulu ya saya udah kenal Mas Putra tapi belum begitu akrab gitu, belum ikut ekspor dulu juga itu. Oh yang ini sebelum kita itu. Iya tanyain gitu, katanya emang ada sih mas dekat situ ya masih sekitaran kecamatan saya itu ada yang iseng gangguin saya itu. Nah saya tanya kenapa pak kok bisa saya yang jadi tujuannya. Iya mas karena kamu apa katanya Pak Ustadz itu loh mas, aku ki merusak dagangannya wongnya mas. Rusak? Ngejlok nih harganya. Oh ya kan gampang harganya dia lebih maafnya dia. Iya ya namanya orang dagangan kan gimana ya mas, kita cari pelanggan ya kita kalau bisa sih harga ya serendah-rendahnya biar pelanggan tuh datang ke kita. Berarti sedih. Nah jangka 1 minggu itu mas, saya setiap mau tidur itu kan mesti nyium bau mas, bau busuk itu di kamar saya itu. Tapi tak cariin atau ada bangkai atau enggak ada itu. Bangkai tikus enggak ada. Ada. Sampai saya ingat itu 1:30. Itu kayak ada orang yang ngetok pintu. Tok tok gitu. Tak bukain enggak ada. Lagi tok tok tok, bukan lagi enggak ada. Nah, yang terakhir saya buka jam kalau nggak salah itu 3:30. Ketok-ketok lagi nggak ada, tapi selang saya nutup pintu ada yang orang jalan tuh mas, kan banyak air kalau habis hujan. Dapet lagi kayak gitu. Depan saya kan rumah saya itu dulu kamar mandi tuh. Depan lewat kamar mandi itu kayak orang mandi tuh mas, jebur. Ya tak bukanya nggak ada. Jadi saya baru tidur, saya ditekak itu mas, apa nak wong Jawa arane gendruwo. Ditekak kayak gitu. Wah nggak bisa gerak ya. Ya saya cuma bisa baca doa sebisa saya. Soalnya kan dulu belum begitu tahu Mas Putra sama Mas suka itu. Nah itu ngilang. Nah habis kejadian itu mas, dagangan saya mulai sepi, terus banyak yang rusak sampai rugi segitu. Sampai rugi 17 juta. Iya. Aduh, saya pusing tuh mas, 1 minggu loh, 17 juta. Ya jenenge wong desa sih mas. Ya, kan banyak. Oke banget tuh mas. Banyak sekali. Saya segitu loh. Tapi setelah yang dibawa ke mana? Oh, ya, nah habis itu ya itu mas. Bilang gini. Ya yang penting banyakin sedekah, terus sholatnya yang rajin lagi, terus ya dibilangin itulah mas. Alhamdulillah mulai lancar lagi sampai sekarang. Soalnya kan itu cuma musiman mas. Kalau apa malu dulu nggak bisa terus gitu ya berarti. Mesti ada aja itu. Ada ini loh mas, yang gede sendiri sumber laut. Supplier telomar terbesar sumber lawang. Alhamdulillah. Facebooknya aku nge-like mas. Banyak yang komen di DM gitu. Apa yang nge-like semua. Dulu saya mikirnya kalau pedagang itu mas, ya mungkin persaingannya itu hanya ya kayak yang tadi wasdurian itu, sistem buang tanah kuburan ke tempat dagangnya itu biar gimana caranya orang yang dagang ini tidak terlihat sama orang pembeli-pembeli yang lewat. Yang saya tahu hanya sebatas itu. Ternyata ada yang separah Mas Parjo alami malahan. Itu saya baru dengar kali ini. Belum pernah ini usaha.
yo emang aku belum pernah usaha, tapi kan di luaran sana itu banyak sekali permasalahan di mana orang dagang itu pasti permasalahannya tidak jauh dari itu Mas. Banyak Mas. Cuman yang separah ini itu saya baru dengar dari Mas Parjo malah. Dan kalau Mas Parjo nggak cerita di sini tadi mungkin kita juga nggak ada yang tahu. Taunya ya cuman Lantar-lantar aja gitu ya Mas. Wah banyak Mas godaannya orang Surabaya. Malah bener-bener Ya jenenge wong seneng sih Mas, iku akeh sing apa wae dihalalke Mas. Buat jatuhin kita ya. astagfirullah. Mas, wis aden. Salat yuk. Oke. Mau dilanjutin. Enggak, ini videonya kita tutup sekalian teman-teman. Ya saya ucapkan terima kasih banyak sama Mas Parjo sudah berkenan duduk di kasur apa ini Lupiti ini pokoknya berkenan duduk di sini dan bercerita panjang kali lebar atas kejadian pribadinya di mana dagang selalu dicurangi oleh orang-orang yang tidak suka sama Mas Parjo. Ya mungkin ada yang iri kalau nanti Mas Parjo jadi sukses. Wah gimana ini Parjo mukbang kok sukses, wah gimana caranya, harus saya aja. Bukan, mungkin ada manusia yang mempunyai pemikiran seperti itu, tapi ya kita ambil sisi baiknya. Dan buat para pedagang yang lain bisa dipraktekkan sendiri. Jika dagangannya itu sepi gini ya sudah seperti Mas Parjo tadi. Yang penting yakin, sholat aja di situ, zikir, pokoknya berdoa sama yang kuasa, minta pertolongan, pencerahan supaya dilancarkan lagi dagangnya, seperti itu teman-teman. Iya. Udah, terima kasih banyak. Kita mau sholat maghrib dulu. Setelah itu nanti kita bisa on lagi, misalkan Mas Parjo ingin bercerita lagi. Kalau enggak ya mungkin videonya cukup sampai di sini ya teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.